Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari pelajar penggerak angkatan 2, asal sekolah kami dari SMK Pelita Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kami di sini akan mewawancarai guru bimbingan konseling SMK Pelita Jatibarang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdullah Adni. Saya Christine Winansyah. Saya Devina Indrisari. Saya Sidik Maulana. Saya Alfa Maulana Pratama. Saya Imam Arif. Saya Akan Sarahma. Dan saya Khaifah. Baik, kita di sini sudah bersama guru bimbingan konseling SMK Pelita Jatibarang dengan Ibu Putri Setiani. Pertama-tama saya minta izin dulu untuk merekam suara dan video kegiatan ini. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, akan dibacakan oleh saudara Zili. Baik Ibu Putri, apakah di SMK Pelita Jatibarang ini sudah ada program atau tim PPKS? Sudah ada. Di SMK Pelita Jatibarang itu sebetulnya kalau tentang PPKS itu yang pertama dan yang paling utama itu yang tergabung itu pasti siswaan. Biasanya gabungan dari beberapa tim atau kolaborasi dari beberapa guru. Nah, untuk tim yang diterjunkan ke lapangannya untuk di SMK Pelita baru diwakilkan oleh kesiswaan BP dan OSIS saja. Selebihnya kalau misalkan anggota misalkan dari siswanya itu belum ada. Oh iya Bu, kalau tugas-tugasnya sih ngapain aja? Sesuai sama nama programnya ya, itu kan penanggulangan kekerasan. Otomatis yang paling utama adalah pencegahan sebelum adanya kekerasan dan penindakan ketika sudah ada kekerasan. Jadi yang bertanggung jawab itu nanti kesiswaan, Ibu Dewi, dan BPBK. Ketika misalkan sebelum ada kekerasan itu yang terjun ke lapangan adalah BPBK, karena kan di BPBK juga ada layanan informasi, di dalamnya juga termasuknya tentang kekerasan. Bullying itu kan salah satunya adalah bentuk kekerasan di dalam sekolah. Jadi kenapa sih ada BPBK di sekolah? Salah satunya untuk itu, gitu, memberikan layanan informasi ataupun layanan konseling kelompok ataupun bimbingan. Nah, ketika misalkan sudah ada kekerasan yang terjadi di sekolah, maka nanti selain guru BK yang terjun adalah kesiswaan, karena ranahnya sudah melakukan tindakan. Ketika sudah berupa tindakan, yang bertanggung jawab adalah kesiswaan di sekolah. Tugasnya pencegahan. Ibu, saya mau tanya, kalau di sekolah SMK Pelita Jatibarang ini sudah pernah ada pembulian belum? Sudah ada. Dari sebetulnya pembulian itu sebelum ada guru BK di sini pun sudah ada, dari zaman saya sekolah pun sudah ada. Tapi kenapa zaman sekarang itu terlalu muncul di publik, karena kan pertama itu karena media sosial, karena sekarang dikit-dikit langsung diviralkan gitu. Padahal pembulian itu sudah ada dari sejak dulu dan sebetulnya sudah sering sekali ditangani. Nah, balik lagi kenapa ada BK di sekolah, salah satunya untuk itu sebetulnya. Cuma karena tidak semua sekolah itu memberikan jam masuk BK ke kelas, jadi BK itu kurang aktif dan terlihatnya pasif. Dan bagaimana tindakan sekolah jika salah satu siswa-siswinya mengalami pembulian? Jadi ketika misalkan ada kasus tentang pembulian, yang pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan terlebih dahulu. Karena anak itu belum tentu ketika misalkan dia merasa sedang sakit dan ditekan oleh banyak hal, belum tentu dia itu langsung mau terbuka dengan lain. Maka otomatis ketika seperti itu, paling kita coba untuk bantu dulu menenangkan diri. Jadi kita bawa dulu anaknya untuk pergi ke suatu tempat yang bisa dia bikin dia lebih nyaman dan lebih tenang. Nanti ketika sudah lebih tenang, baru kita perdalam, kita pendekatan dulu. Nanti kalau misalkan itu sudah, kita kuatkan
kita buatkan kepercayaan diri dia supaya lebih tahan ketika misalkan diganggu oleh temannya. Karena bully itu kadang asalnya dari banyak faktor sebetulnya. Salah satunya adalah rasa trauma, misalkan dia dulu pernah diejek waktu kecil, atau ketika misalkan dia tidak pernah diejek, ketika misalkan dia di rumah, misalkan mohon maaf orang tuanya suka sekali bicara kasar misalkan. Nah, sebetulnya kenapa sih orang-orang itu punya mental yang tidak terlalu kuat? Salah satunya adalah karena faktor lingkungan dan yang paling dekat adalah keluarganya. Ketika misalkan di keluarganya tidak dibentuk untuk punya mental yang baik atau punya emosi yang baik, nanti ketika dia di luar, ditempatkan di luar, dia akan jatuh. Anak-anak yang merasa menjadi korban bully itu salah satunya adalah bisa seperti itu, atau bisa karena beberapa faktor yang lain. Otomatis kalau misalnya sudah kayak gitu, ya kita harus kenali dulu, kita harus gali dulu faktornya itu karena apa. Ketika misalkan memang faktornya karena memang misalkan dia merasa kurang terhadap sesuatu, maka kita bentuk dulu gitu ya, kita bentuk powernya, kita bentuk dulu mentalnya supaya dia bertahan. Dan itu tuh tidak langsung, prosesnya tidak langsung sekali langsung sembuh, tapi bisa dikonseling beberapa sesi, dan itu prosesnya panjang. Gimana sih Bu caranya sekolah mengatasi jika ada siswa-siswinya yang mengakses dan menggunakan aplikasi judi online? Karena sebetulnya kalau misalkan judi online itu kan suatu hal yang candu ya. Jadi di setiap sekolah itu punya peraturan. Bisa jadi dia bisa diskorsing. Tapi ketika diskorsing pun guru ataupun sekolah biasanya tetap melakukan pendampingan berupa misalkan memberikan edukasi judi online itu seperti apa bentuknya, apa kerugiannya dan apa keuntungannya. Namun ketika misalkan itu judi, maka apapun yang berbau judi itu tidak ada namanya diuntungkan, betul kan ya? Oleh karena itu ya kita harus selalu mensupport dia juga, dan harus selalu didampingin terus menerus agar tidak terbawa arus. Dan kita juga harus memanggil orang tuanya supaya orang tuanya pun bisa mendampingi. Karena kadang ada beberapa anak-anak juga yang dia tuh secara diam-diam mengakses judi online ataupun hal-hal lain yang tidak baik. Karena sebetulnya fase remaja itu perlu sekali pendampingan dan bimbingan dari orang-orang dewasa. Sekolah pun harus dan wajib bekerja sama dengan orang tua ataupun orang yang selalu berada di rumahnya. Seperti itu. Ibu, bagaimana tindak lanjut ketika ada seorang siswa atau siswi yang melapor ke Ibu jika ada temannya yang dibully? Baik, ketika ada yang melaporkan temannya dibully, maka tindakan pertama yang dilakukan adalah menggali terlebih dahulu. Jadi guru itu wajib untuk menelusuri apakah betul siswa tersebut dibully dan pembuliannya dalam bentuk apa. Karena ada juga beberapa hal yang misalkan pembulian itu kan banyak sekali bentuknya. Ketika misalkan emang itu adalah teman satu kelompok dan dia sudah biasa bercanda, maka seharusnya ada beberapa hal yang mungkin menurut temannya itu sudah biasa untuk dibersandakan. Tapi karena kurang tegasnya siswa tersebut yang misalkan dibully gitu, merasa dibully ini, karena dia tidak tegas bahwa dia tidak suka, dia tidak mengatakan dia diam saja, maka peristiwa itu kan terus berlanjut dan berulang-ulang. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita beritahu ke beberapa teman kelompoknya ataupun beberapa siswa. Karena memang saya pribadi ya, waktu seusia kalian, kadang-kadang ketika kita berbicara dengan teman itu banyak sekali hal-hal yang sebetulnya itu kasar, tapi karena kita menganggap itu adalah hal yang biasa, karena dianya pun sama seperti itu, maka kita merasa kayak oh ini bercanda. Namun ada beberapa anak juga yang dia tuh sebelumnya tidak suka dipercandain seperti itu, tapi dia diam. Nah, biasanya anak-anak yang kayak gini ketika sudah berkali-kali dan sudah menurut emosinya sampai tinggi gitu, jadi dia lepas kendalinya nangis ataupun bisa hal-hal yang lain, misalkan jadi tidak berangkat sekolah. Terus saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi
buat anak yang sudah melakukan pembulian namun sudah ditindaklanjuti, tetapi dia masih melakukan tindak pembulian tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalkan kasus pembulian itu ada pelaku dan korban. Korban ini biasanya lebih cepat untuk dibantu dibandingkan pelaku. Nah, pelaku ini butuh beberapa kali sesi konseling individu agar dia memahami bahwa menghargai orang lain itu diperlukan dalam interaksi sosial. Selain itu, karena di sekolah juga punya beberapa aturan dan salah satunya adalah di sekolah kita pun sama, tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan seperti bully. Ketika bullyingnya ini tidak terlalu berat, maka dia tidak diberikan peringatan. Tapi ketika sudah beberapa kali dan berat, maka dia akan diberikan surat peringatan pertama. Ataupun kalau misalkan masih terus jadi, bisa diberikan surat peringatan kedua. Dan ketika sudah peringatan kedua, maka orang tuanya wajib dihadirkan di sekolah. Karena menurut kita mendidik itu bukan hanya dari sekolah, tapi juga harus dari dibantu dengan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, ketika misalkan anak ini sudah terlalu fatal melakukan kesalahan di sekolah, maka mau tidak mau misalkan anaknya pasti menolak ketika dipanggil orang tuanya, kita terpaksa melakukan pemanggilan orang tua. Jadi nanti sisanya adalah dibantu dengan orang tuanya yang ada di rumah. Bagaimana sih cara ibu untuk membantu siswa atau siswinya yang dibully supaya bisa meningkatkan kembali rasa percaya dirinya? Yang pertama, kita harus berempati dulu. Kita harus ikut merasakan apa yang dia rasain, karena ketika seseorang itu diberikan motivasi tapi kita tidak memulai dengan pendekatan, maka biasanya motivasi dalam bentuk apapun itu akan ditolak oleh dia, karena dia merasa bahwa ibu ini kok malah kayak gitu sih, nggak ngertiin aku. Nah, oleh karena itu kita harus bisa juga mendalami perasaan siswa yang menjadi korban bully. Kalau misalnya sudah bisa mendalami, maka biasanya anak-anak yang sudah, menurut ini dalam pandangan BK-nya ya, istilahnya kita sudah bisa pegang perasaan dia, maka kita bisa coba untuk memasukkan sedikit demi sedikit motivasi agar dia bisa mulai percaya diri. Biasanya anak-anak yang sedang kalut itu logikanya kan amburadul. Nah, kita kembalikan sedikit demi sedikit logikanya supaya dia, oh iya ya, aku tuh berharga, oh aku tuh nggak kayak gitu kok. Sekian wawancara kami dengan Ibu Putri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.